Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau boleh kembali menghadirkan kami ke tempat ini untuk boleh bersama-sama berdoa, boleh bersama-sama bersekutu di dalam-Mu, dan juga boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Buka hati kami, buka telinga kami untuk boleh menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini juga boleh terus mengubahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa datang kembali ke gereja untuk boleh mengikuti persekutuan doa dan juga pendalaman Alkitab. Tema hari ini berjudul menuju pada ketidakpastian yang pasti. Saya ambil dari teks Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Untuk itu saya ingin ngajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan juga Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini teman saudara-saudara. Saudara-saudara, berbicara mengenai kepastian, satu-satunya kepastian di dalam hidup sesungguhnya adalah ketidakpastian itu sendiri. Sebagaimana kitab suci mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, sebelum COVID, siapa sih yang menyangka gereja akan tutup? Mungkin tidak ada yang pernah berpikir kalau gereja akan libur dan kita akan beribadah secara online. Namun kondisi itulah yang kita terjadi, yang kita alami selama kurang lebih 2 tahun lebih terakhir ini. Dan COVID belum benar-benar selesai, kita tahu kita sedang diisukan dengan yang namanya resesi global pada tahun depan. COVID-19 belum benar-benar selesai, tapi isu resesi ini sedang menanti di depan mata kita. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi di hari esok. Daniel Gilbert, seorang profesor psikologi dari Harvard University, mengutip dari salah satu survei kesehatan di Amerika, mengatakan bahwa orang Amerika tersenyum lebih sedikit
dan lebih mengkhawatirkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Kebahagiaan turun dan tingkat kesedihan menjadi naik. Ia mendapatkan orang-orang menjadi lebih banyak yang kurang tidur dan merokok lebih banyak. Depresi juga sedang meningkat. Dan saya rasa ini juga yang mungkin bukan cuma terjadi di Amerika saja, saudara-saudara, tapi terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Masalah sebenarnya bukan tentang keuangan. Profesor Gilbert mengatakan bahwa bukannya orang tidak punya cukup uang. Masalah utamanya adalah karena orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah saya akan memiliki pekerjaan minggu depan? Apakah saya besok bisa makan? Apakah saya besok bisa menghidupi keluarga saya, anak saya, istri saya? Masa depan tampaknya penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu membuat orang gelisah dan menyebabkan ketidakbahagiaan. Profesor Gilbert merujuk kepada eksperimen yang dilakukan di Belanda. Jadi ada 2 kelompok orang yang dikumpulkan dan akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang didesain khusus yang bisa menghasilkan goncangan seperti gempa. Nah, pada kelompok yang pertama, saudara-saudara, akan diberikan 20 kali goncangan yang kuat. Tetapi kepada kelompok yang kedua akan diberikan 17 goncangan yang sedang dan 3 goncangan yang kuat. Namun kepada kelompok yang kedua ini, para peneliti tidak akan memberitahukan kapan goncangan yang kuat itu akan terjadi. Dan alhasil, saudara-saudara, subjek pada kelompok yang kedua ini yang tidak tahu kapan goncangan kuat itu datang, lebih banyak berkeringat dan mengalami detak jantung yang lebih cepat. Ketidakpastian itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka. Bukan intensitas guncangan, bukan kekuatan guncangan, tetapi ketidakpastian itu yang menyebabkan mereka gelisah. Dan ketidakpastian itu menyebabkan ketidakbahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, ia juga diperhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah, penuh dengan ketidakpastian. Kita sudah membacanya tadi dalam Kejadian 12. Ketika Allah memanggil Abraham, pada saat itu namanya masih Abram, ia dihadapkan dengan keputusan besar yang harus dia ambil. Saya ingin mengajak kita untuk melihat secara sekilas profil singkat Abraham. Abraham itu dulu namanya adalah Abram sebelum berubah menjadi Abraham. Abram itu artinya Bapa yang dimuliakan. Kemudian namanya berganti menjadi Abraham yang memiliki makna Bapa dari sejumlah bangsa yang besar. Kemudian ayah dari Abram sendiri adalah Terah. Terah merupakan keturunan dari Sem dan salah satu dari anaknya Nuh. Istrinya Abraham bernama Sarai atau kemudian nanti berubah menjadi Sarah. Kemudian Abraham memiliki 2 saudara yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu Nahor dan juga Haran. Dan Abraham memiliki seorang keponakan seperti yang kita tahu, Lot, anak dari Haran. Abraham sendiri lahir di Ur-Kasdim. Kalau saya mengajak kita untuk lihat peta, Abraham itu lahir di Ur-Kasdim, itu tepat di bawah daerah Babilonia. Kemudian ia berpindah dan menetap lama di Haran, dekat utara, di atas Mari, saudara-saudara. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9, panggilan Abraham diawali dengan firman Tuhan yang datang kepadanya. Tuhan pada saat itu memanggil Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang saat itu belum jelas bagi Abraham. Namun di satu sisi Tuhan akan menjanjikan untuk membuat keturunan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, serta bisa menjadi berkat bagi bangsa lain. Tuhan sedang menyiapkan sebuah rencana yang besar bagi Abraham dan juga keturunannya. Namun masalahnya Abraham sendiri saat itu belum mengetahuinya.
Minimal ada dua resiko atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh Abraham jika ia memutuskan untuk mengikuti panggilan ini. Yang pertama, memilih untuk tinggal di tanah yang sudah memberikan dengan jelas kelimpahan bagi Abraham, atau meninggalkan tanah yang penuh dengan kelimpahan ini, lalu mengikuti panggilan Tuhan untuk tanah yang masih belum jelas, tapi Tuhan berjanji akan memberikan juga kelimpahan bagi Abraham. Memilih tanah yang sudah jelas di depan mata sudah memberikan kelimpahan bagi Abraham, atau memilih tanah yang belum jelas hasilnya bagi Abraham. Kedua, memilih untuk meninggalkan keluarga yang sudah mapan, yang dimana dia sudah hidup selama 75 tahun bersama dengan keluarganya, atau meninggalkan keluarga yang sudah mapan ini untuk membangun sebuah keluarga yang baru, yang Tuhan janjikan akan menjadi bangsa yang besar. Namun di situ dia tahu sebenarnya hal itu bertentangan, karena dia tahu pada saat itu Sarai tidak subur saat itu. Sehingga ini menjadi pilihan yang sulit juga buat Abraham. Abraham harus mempercayai janji Tuhan agar dapat menyerahkan begitu banyak yang sudah diperoleh Abraham. Undangan Tuhan memberikan tantangan bagi Abraham untuk meninggalkan kehidupan normalnya. Bukan hanya itu, tetapi keamanan yang dirasakan, kenyamanan yang telah dia jalani selama 75 tahun. Keluarganya, kota yang ia tinggali, yaitu Haran. Tuhan seolah-olah berkata, jika engkau mau mengikuti aku, engkau harus melepaskan semua yang kau miliki dan ikutlah aku. Saudara-saudara, jika kita diperhadapkan dengan situasi seperti Abraham, coba kita mengandai-andai. Jika kita diperhadapkan dengan situasi ini, kira-kira apa yang menjadi pilihan kita? Misalnya tiba-tiba Tuhan datang berbicara kepada saudara, terus meminta saudara untuk meninggalkan pekerjaan saudara yang mungkin udah dibangun sedemikian rupa dan mapan sampai hari ini. Tuhan bilang tinggalkan ini, pergi ke sebuah tempat yang baru, kota yang baru, bangun dari awal. Kira-kira apa yang menjadi respons kita terhadap panggilan Tuhan ini? Kita tahu dari bacaan kita, Abraham memilih untuk menjawab undangan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat Abraham mengikuti panggilan ini? Panggilan yang penuh dengan ketidakpastian. Jika kita melihat dalam bahasa Inggris dalam terjemahan ESV, kata berfirmanlah Tuhan kepada Abraham menggunakan kalimat the Lord had said to Abram. Menggunakan kata past tense atau menggunakan bentuk lampau yaitu said, memiliki arti telah berkata, atau Tuhan telah berkata, atau sudah berfirman terlebih dahulu. Ada yang menafsirkan kalau Abram sudah mendapatkan panggilan ini jauh sebelum dia memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Kemungkinan dia mengambil waktu untuk menggumuli panggilan yang datang kepadanya. Dan pada umur 75 tahun ia diteguhkan dan ia pun menerima panggilan itu. Dan di tengah penyembahan berhala yang mungkin dilakukan oleh keluarga-keluarga jauhnya, Abraham taat kepada panggilan yang Tuhan nyatakan. Hal ini bisa terjadi karena ia memiliki relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Dan ia mengenal Tuhan yang memanggil dia. Tidak mungkin dia berani mengambil atau menjalani panggilan ini kalau dia tidak mengenal siapa yang memanggil dia. Ia melangkah dari segala kenyamanan yang telah ia miliki, ia tinggalkan itu semua untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa akan ada berkat yang lebih besar lagi bagi keturunannya. Ia beriman kepada Tuhan yang ia percayai. Ketika saya memutuskan untuk melanjutkan masuk saat, setelah saya menyelesaikan S1 Teknik Sipil saya, saudara-saudara, saya juga bergumul. Apakah yang akan menjadi masa depan saya? Apakah benar ini jalan yang Tuhan mau saya ambil?
Sebelumnya mungkin saya sudah berpikir atau berandai-andai setelah saya lulus nih dari S1 sipil saya akan bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Dan kalau ada kesempatan saya bekerja keluar kota atau keluar negeri, minimal ke Singapura karena dekat dengan Batam. Itu yang saya bayangkan ketika saya kuliah teknik sipil. Saya sudah punya gelar S1 dan saya merasa ada kesempatan yang cukup besar buat saya untuk membangun karir saya saat itu. Namun tidak pernah terbayangkan atau terpikirkan oleh saya bahwa kemudian muncul panggilan ini di tengah studi saya. Dan ini mengubah jalan hidup saya dan cara berpikir saya. Lalu setelah saya menyelesaikan S1 sipil saya langsung memutuskan mengambil S1 teologi di Saat. Ketika hari ini saya melihat kembali di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan menuntun hidup saya. Memang bukan perjalanan mudah, kadang ada keraguan di dalamnya, bisa jatuh, bisa down. Tapi setiap kali itu terjadi, Tuhan secara ajaib datang dan meneguhkan hati saya. Dan ia membuka banyak jalan bagi saya. Dan pada akhirnya saya bisa ada hingga hari ini semua karena Tuhan. Saya yakin kita juga sama-sama sependapat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Setiap kita juga pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya berbeda pengalaman saja. Mungkin memang ada hal-hal yang sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bukankah di dalam hal yang sulit itu Tuhan juga ada bersama dengan kita melewati itu, saudara-saudara. Tuhan mungkin juga sedang menuntun kita ke sebuah tempat atau situasi yang baru di dalam kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan atau pelayanan yang asing bagi kita, atau bahkan mungkin tempat tinggal yang baru. Tuhan memanggil kita ke sebuah tempat di mana Ia bisa memakai kita dengan luar biasa. Mungkin persoalannya kita sering ragu karena tidak jelas. Karena juga bisa jadi karena kenyamanan yang sudah kita raih. Mungkin kita takut kehilangan posisi yang kita dapatkan hingga hari ini. Ataupun karena takut kehilangan kesempatan emas yang sudah ada di depan mata. Tapi jangan biarkan hal itu membuat kita melewatkan rencana yang jauh lebih indah yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Maka harusnya kemanapun Tuhan memanggil kita, mari kita berjuang bersama-sama mengikuti panggilannya. Abraham atau pada saat itu Abram mengikuti panggilan yang Tuhan berikan kepadanya ketika ia berumur 75 tahun. Ia berangkat dari Haran, tempat sebelumnya ia menetap. Ia membawa Sarai istrinya, membawa keponakannya Lot dan juga orang-orang kepunyaannya. Kemungkinan orang-orang yang ia bawa bersama dengan Abraham menjalani panggilan yang ia ikuti, itu untuk mendukung perjalanan Abraham. Tuhan memberikan orang-orang itu untuk mendukung panggilan Abraham. Dan kita tahu di dalam perjalanan ke depannya, di dalam teks-teks berikutnya, ada yang Tuhan nyatakan bagi Abraham melalui orang-orang yang Tuhan berikan bagi Abraham. Terkadang Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk menguatkan kita saudara-saudara dan mendukung panggilan yang Ia berikan kepada kita. Bisa jadi rekan kerja kita, keluarga kita, istri, anak, sahabat-sahabat kita. Tuhan akan menempatkan orang yang bisa Ia pakai untuk mendukung kita di dalam kita menjalani rencana yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Tuhan terkadang meminta kita untuk meninggalkan satu situasi atau mungkin kenyamanan yang telah kita jalani untuk beralih kepada sebuah perjalanan yang lebih baik di mata Dia. Bahkan ketika kita mengikuti jalannya, terkadang Tuhan bisa memberikan lebih lagi daripada yang mungkin sudah kita jalani saat ini. Terkadang Tuhan bisa memberikan lebih lagi daripada yang mungkin sudah kita dapatkan saat ini. Namun itu kadang-kadang saudara-saudara tidak selalu demikian. Intinya setiap kita
ketika kita memilih untuk mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, Dia tidak akan membiarkan kita jalan sendirian, tetapi Dia terus berjalan bersama dengan kita. Itu yang dialami oleh Abraham. Kita memang tidak tahu kemana kita akan pergi atau melangkah, namun kita tahu satu hal, kita tahu dengan siapa kita pergi. Kita tidak tahu jalannya, tapi kita tahu pimpinannya. Kita mungkin merasa bahwa perjalanan kita begitu panjang, begitu sulit, tetapi kita cukup yakin bahwa ada lengan yang kuat yang menopang kita di dalam perjalanan kita. Abraham tidak tahu seperti apa bangsa atau negeri yang kemana ia akan pergi. Tidak tahu bangsa Kanaan itu seperti apa, tidak tahu orang-orang yang tinggal di sana itu seperti apa. Tetapi ia tahu bahwa Tuhan Allah ada bersama dengan dia. Setelah segala sesuatu siap, maka Abraham pun berangkat. Ia memulai perjalanannya yang mungkin di dalam benak dia, ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, tidak jelas arahnya kemana. Dan perhentian pertama perjalanan Abraham adalah suatu tempat di dekat Sikem. Sikem itu adalah sebuah lokasi yang berada di tanah Kanaan yang pertama kali disebutkan oleh Abraham. Sikem terletak khususnya ada di utara Yerusalem. Di dalam perjalanannya Abraham tinggal di dalam tenda, saudara-saudara. Dia hidupnya berpindah-pindah, di mana pada umumnya ketika pada zaman itu orang yang hidupnya berpindah-pindah biasa tinggalnya di tenda. Karena tenda akan lebih mudah untuk dibongkar dan juga dipasang. Pada perhentian yang pertama ini, Abraham secara khusus mendirikan tendanya di dekat pohon tarbantin di More. Lokasi ini terletak cukup jauh dari tempat tinggal orang yang pada umumnya, tempat yang asing. Bisa jadi terletak di dekat padang gurun ataupun dekat hutan belantara. Bukan di tempat yang pemukiman yang pada umumnya pada saat itu. Karena tanah yang di tanah Kanaan pada saat itu sudah diduduki oleh orang-orang asing. Ini memperlihatkan bahwa tetap ada tantangan bagi Abraham. Bukannya ketika dia mengikuti panggilan Tuhan semuanya berjalan dengan mulus. Contohnya ini, dia dihadapkan dengan sebuah konsekuensi, dia tinggal di tempat yang asing. Dulu di Haran dia tinggal nyaman, mungkin menjadi keluarga yang beradah dipandang oleh orang-orang. Tetapi ketika dia datang ke tanah Kanaan, dia justru malah tinggal di daerah pinggiran, hidup di tenda yang bukan tempat strategis untuk tinggal. Ia terpaksa tinggal di tempat yang terasing. Lalu di tempat ini, untuk pertama kalinya di dalam perjalanan Abraham yang dicatat oleh Alkitab, Tuhan muncul. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan mengulang kembali janjinya. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, yaitu tanah Kanaan. Abraham pun mendirikan mezbah di situ. Kemudian setelah itu Abraham melanjutkan perjalanannya dan pindah ke dekat pegunungan di sebelah timur Betel. Lalu ia kembali mendirikan tenda dan kembali di situ ia mendirikan sebuah mezbah. Saudara-saudara, mezbah bagi Tuhan, dan dikatakan dalam Alkitab, disinilah Abraham mulai memanggil nama Tuhan. Mungkin terlintas di dalam benak kita, kenapa di dalam setiap perhentian Abraham ia membangun mezbah Tuhan. Mezbah-mezbah yang dibangun Abraham ataupun tokoh lainnya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, memberikan makna dan ingatan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap melindungi dan setia pada janjinya. Ketika Abraham membangun mezbah Tuhan, ini memiliki makna bahwa di dalam menjalani panggilan Tuhan yang Tuhan beri, ia juga tetap membangun relasi dengan Tuhan. Ia tidak hanya berfokus kepada menjalani panggilan yang Tuhan kasih, tetapi tetap berfokus kepada relasinya dengan Tuhan. Panggilan Tuhan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah relasi kita dengan Dia yang memberikan panggilan itu. Apa gunanya kalau kita menjalani panggilan yang Tuhan kasih,
jika kita tidak membangun relasi dengan Tuhan kita yang memberikan panggilan itu. Di dalam perjalanan Abraham, Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Tuhan tidak kemudian pergi begitu saja dan membiarkan Abraham berjalan sendirian di dalam kebingungan yang gak jelas di dalam perjalanannya. Tetapi sebaliknya ia menyertai perjalanan Abraham. Ia hadir di dalam perhentian Abraham, menyatakan kembali janjinya, meneguhkan Abraham. Dan Abraham pun yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia ke tanah Kanaan juga adalah Tuhan yang menyertai perjalanan Abraham ke Kanaan. Walaupun Abraham belum melihat tujuan yang begitu jelas, saudara-saudara. Tapi karena ia tahu Tuhan ada menyertai di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya, maka ia tenang. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, saya katakan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Dan pasti saudara-saudara juga setuju akan hal ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan lancar-lancar saja, terbebas dari penderitaan dunia ini. Nyatanya ia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia bukan dengan cara yang mudah, tetapi melalui jalan salib. Sebuah penderitaan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ia yang terlebih dahulu menderita untuk setiap kita. Meminta kita untuk siap sedia di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, yang mungkin gak sebanding dengan penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan kita, Yesus. Murid-murid Yesus tahu konsekuensi mereka ketika mengabarkan Injil. Dan mereka tetap mengabarkan Injil itu. Dan ya, nyawa mereka hilang karena Injil yang mereka kabarkan. Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup yang kita jalani akan mulus-mulus dan lancar. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tapi Tuhan juga berjanji, saudara-saudara, akan selalu menyertai kita di dalam setiap hidup kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Walaupun Abraham masih tidak melihat dengan jelas masa depan hidupnya, ia tetap mengikuti panggilan yang Tuhan berikan. Dan satu-satunya yang menjadi harapannya mungkin adalah janji yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam perjalanannya, ia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan pun tidak meninggalkan dia. Kita tahu bahwa secara rutin Abraham membangun mezbah di tempat ia berkemah. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap hari dia datang menyembah dan berelasi dengan Tuhan. Ia membangun mezbah untuk dapat berdoa dan menyembah Allah. Dan itu juga menjadi pengingat penyertaan Tuhan dan janji Tuhan bagi Abraham. Abraham tidak akan pernah mungkin bisa tetap setia di dalam panggilannya jika ia tidak memperbarui terus hubungan dia dengan Tuhan. Banyak pasti godaan yang dialami oleh Abraham. Godaan untuk kembali ke Haran, godaan untuk mungkin meninggalkan panggilan Tuhan. Tapi membangun mezbah bagi Tuhan. Mengingatkan Abraham bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat dari hidupnya. Setiap kita memiliki jalan hidup kita masing-masing. Setiap kita memiliki hidup yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Namun pertanyaannya, apakah hidup yang kita jalani adalah sungguh-sungguh jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita? Atau justru kita lari dari kehendak Tuhan dan memilih untuk menghidupi hidup pilihan kita sendiri. Dan ketika kita mengikuti jalan Tuhan, apakah kita menjalaninya bersama dengan Tuhan atau tidak? Abraham melakukannya dengan membangun mezbah. Mezbah dan penyembahannya mengingatkan dia akan siapa yang menjadi pusat dari kehidupannya. Bagaimana dengan kita?
Apa yang menjadi pengingat kita, saudara-saudara? Mungkin melalui ibadah kita, mungkin melalui waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, mungkin melalui doa kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini semua, adakah kita melakukannya dengan tujuan untuk membangun relasi dengan Tuhan? Bukan hanya sekedar menjalankan ritual ibadah kita semata. Adakah ketika kita melakukan ini, itu untuk membangun relasi kita dengan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sudut pandang kita sebagai manusia, mungkin seringkali kita melihat jalan Tuhan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi percayalah, sesungguhnya di dalam Allah, ketidakpastian itu sejak awal adalah sebuah kepastian dalam rencananya. Di dalam pandangan kita yang terbatas sebagai manusia, kita tidak melihat kepastian itu di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu endingnya bagaimana. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, dari awal itu sudah merupakan sebuah kepastian sampai kepada akhir. Karena Tuhan sudah tahu endingnya bagaimana. Tapi karena kita manusia yang terbatas, kita selalu melihat perspektifnya dari sudut pandang kita. Seringkali rencana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melihatnya dengan sebagai sebuah ketidakpastian. Padahal jika kita mengubah perspektif kita dan melihat itu dari sudut pandang Allah, harusnya semua yang kita jalani di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Ketika kita berani untuk memutuskan untuk mengikut panggilan Tuhan, maka Tuhan juga akan setia untuk menyertai kita di dalam menjalani panggilan itu. Dan bagian kita adalah hanya perlu percaya dan tetap menjaga relasi kita bersama dengan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberikan kami penguatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu setiap hal yang kami gumuli di dalam kehidupan kami saat ini, pergumulan kami yang mungkin cuma hanya kami yang tahu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tolong kami untuk boleh terus mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika kami berada di dalam jalan-Mu, biarlah kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami tergoda untuk lari dari kehendak-Mu, lari dari panggilan-Mu, bantu kami untuk kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk setia, seperti Abraham yang tetap setia kepada-Mu di dalam menjalani panggilan dia mungkin yang tidak jelas. Dan juga mungkin yang kami alami sekarang ya Tuhan. Kami merasa bingung apa yang akan terjadi ke depan di dalam kehidupan kami. Kami merasa tidak jelas. Tetapi kami percaya bahwa sesungguhnya hidup kami sudah pasti di dalam rencana-Mu. Bagi Engkau tidak ada yang namanya ketidakpastian ya Tuhan. Bantu kami untuk belajar berserah. Bantu kami untuk terus boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Tuhan, bersyukur hari ini Engkau boleh berikan kami kesempatan datang ke tempat ini untuk boleh disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini boleh terus mengubahkan kehidupan kami, boleh menguatkan kami di dalam pergumulan kami. Pada saat ini kami sebentar lagi juga akan berpisah satu sama lain ya Tuhan. Engkau tolong sertai perjalanan kami. Engkau tolong bantu kami untuk boleh melanjutkan kehidupan kami, boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami di dalam perjalanan pulang kami, supaya kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang terus pimpin kehidupan kami ke depannya, supaya boleh tetap membangun relasi dengan Engkau dan juga menjalani panggilan kami di dalam
Engkau. Hanya di dalam-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.